Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kamu hari ini, anak? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah ya, baik. Oke, hari ini seperti biasa kita belajar. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran seperti biasa. Ada yang tidak hadir temannya? Ada. Bapak ya. Oke. Hari ini kita akan belajar matematika. Namun sebelum itu kita berdoa dulu ya seperti biasa. Silakan akan diceritakan dulu. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah. Oke. Supaya kita semangat ya, kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Berdiri semua. Ayo. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari kandung ibuku. Oke, silakan dulu teman. Oke, baik. Sekarang kita akan belajar matematika. Ya. Materi kita hari ini adalah masalah mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Oke. Nah, tahukah kamu itu apa itu pecahan desimal? Ya. Pecahan desimal adalah pecahan yang ditandai dengan angka tanda koma di antara bilangan ya. Misalnya 0,4 ya. Nah, di antara itu ya, di antara di papan tulis itu ada tertulis itu pecahan biasa. Kira-kira mana yang termasuk pecahan biasa di situ? Kira-kira mana yang termasuk pecahan biasa di situ? 1/2, 3/4, 4/5. Berapa? 1/2. 4/5. Pecahan biasa ya? Iya. Kalau pecahan desimal? 0,8. 0,8. Nih berapa? Pecahan desimal 0,5. Oke. Sekarang ya, apakah itu pecahan biasa? Nah, ini ya. Coba bacakan satu orang. Nah, coba kamu baca. Pecahan biasa adalah bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut yang mana angka pembilang nilainya lebih kecil daripada nilai angka penyebutnya. Baik ya. Nah, contohnya ya, contohnya itu ya, contohnya 1/4. Oke. Berikutnya, apakah itu pecahan desimal? Nah, Aset silakan baca apa itu pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang mempunyai penyebut khusus, yaitu 10, 100, 1000, dan seterusnya. Untuk penyebut persepuluhan, maka di belakang koma ada satu angka yang merupakan angka pembilang. Untuk penyebut per 100, maka di belakang koma ada dua angka yang merupakan angka pembilang. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan merubah ya. Merubah atau mengubah dari pecahan biasa menjadi
menjadi desimal. Ada dua cara, ya. Ada dua cara untuk mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Coba, mau tahu? Coba, silakan kamu bacakan. Kasih ya. Coba. Cara satu dengan membagi langsung antara pembilang dan penyebut. Cara ini disebut juga dengan cara logarit. Ya, oke. Yang kedua. Dengan menggabungkan penyebut menjadi angka 10, 100, 1000, 10 dan seterusnya. Baik. Oke. Bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi desimal? Iya. Contohnya itu, ya. Contohnya, ubahlah pecahan 3/4 menjadi bilangan desimal. Ya, itu ada contoh ya. Nah, Pak Guru juga tambahkan di sini. Misalnya ya, sudah ada contoh ya. Nah, misalnya 1/2 ya, 1/2 misalnya. Nah, ini ya, 1/2. Nah, ini cara yang pertama ya. Cara pertama ini dengan cara membagi langsung antara penyebut dengan pembilang. Disebut juga dengan cara prerogatif ya. Nah, di sini perhatikan, di sini yang jadi pembilangnya adalah 1, ya. Ini pembilang, sedangkan 2 ini adalah ya, penyebut. Nah, ini kita kalikan atau kita bagi ya, kita bagi dengan cara ya membagi bersusun seperti biasa. Yang kita bagi adalah 1, kemudian pembilangnya ya, kemudian penyebut sebagai bilangan pembaginya. Yang dibagi adalah pembilang. Nah, perhatikan cara pertama, kita kalikan 2 kali 0. Semua bilangan yang dikalikan dengan 0 hasilnya adalah 0. Bagus ya. Oke. Tulis di sini 0. Kita kurangkan tetap 1. Nah, bagaimana caranya ini? Karena di atasnya 1, di bawah juga tetap 1 setelah kita simpankan 0-nya. Nah, aturan dalam matematika, aturan internasional ya, itu ketika kita mendapatkan bilangan seperti ini, untuk mengambil angka 0 atau angka proporsi, maka kita akan simpankan tanda koma. Maka turunan sini 0. Ya, sehingga ini sudah bisa dibagi ya. 10 kira-kira 2 kali berapa? Kita kira-kira ya, 2 kali 5. Hasilnya berapa? 10. Oke. Artinya bahwa 1/2 pecahan biasa 1/2 jika diubah menjadi pecahan desimal menjadi 0,5. Ini caranya ya. Oke, masih ada lagi satu. Kalau kamu susah-susah harus dikalikan dengan 0, langsung saja ya. Langsung tulis di sini 0, jadilah di sini 10. Ya. 10, sehingga di sini sudah langsung kita bagi. Kira-kira 2 kali berapa sama dengan 10? Atau 10 dibagi 2 kira-kira berapa? 5. 2 kali 5. Oke? Nah, itu. Contoh lainnya, silakan perhatikan ini di ruang belajar. Kali ini kami akan jelaskan tentang cara mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal. Ada 2 cara yang dapat kita gunakan untuk mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal. Cara yang pertama yaitu dengan mengubah penyebutnya lebih dulu menjadi 10 atau 100 atau 1000 dan seterusnya. Cara yang kedua yaitu dengan cara pembagian
bagian bersusun atau color habit. Nah, pada video kali ini kakak akan jelaskan cara mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal menggunakan cara yang pertama dulu. Untuk cara yang kedua, kakak akan jelaskan di video yang lainnya. Nah, dari kedua cara ini nanti adik-adik bisa pilih mana yang lebih mudah menurut adik-adik semua. Oke, kalau gitu langsung saja mari kita mulai. Mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal. Seperti yang sudah kakak sampaikan di awal, kita bisa mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal dengan cara kita ubah dulu penyebutnya menjadi 10 atau 100 atau 1000. Dan di sini saya tegaskan bahwa cara ini bisa digunakan hanya apabila penyebutnya memungkinkan dapat kita ubah ke 10 atau ke 100 atau ke 1000. Kalau tidak memungkinkan, maka kita memakai cara yang kedua, yaitu dengan pembagian bersusun atau pembagian color habit. Misalnya 1/3. Nah, penyebutnya kan 3 tuh. Tidak bisa kita ubah ke 10 atau ke 100 atau ke 1000. Maka dari itu kita pakai cara yang kedua. Nah, untuk cara yang kedua ini bisa adik-adik lihat pada video yang satunya. Link videonya sudah kakak taruh di dalam deskripsi video ini. Oke, kembali lagi kita ke cara yang pertama. Nah, untuk memudahkan adik-adik mengubah penyebutnya menjadi 10 atau 100 atau 1000, nanti akan kakak sampaikan caranya. Oke, misal nih kakak punya 3 contoh soal. Yang pertama 3/5, yang kedua 31/25, dan yang ketiga 5/8. Ubahlah ke bentuk desimal. Oke, kita coba soal yang pertama. Berapakah bentuk desimal dari 3/5? Kita perhatikan di sini penyebutnya yaitu 5. Nah, kira-kira bisa nggak penyebutnya ini kita ubah menjadi 10? Bisa. Kira-kira dikalikan berapa, Dek? Nah, ada catatan dari kakak. Untuk mengubah penyebut menjadi 10, adik-adik bisa kalikan dengan angka 2 atau 5, menyesuaikan dengan penyebut pada pecahan yang mau kita ubah. Nah, di sini penyebutnya kan 5. Agar jadi 10 berarti kita kalikan 2. 5 dikali 2 sama dengan 10. Nah, karena penyebutnya dikalikan 2, maka untuk pembilangnya juga kita kalikan 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, sekarang menjadi 6/10. Karena per 10, maka nanti jawabannya pasti ada satu angka di belakang koma. Oke, biar jelas kita tulis dulu polanya. Koma, titik-titik. Nah, titik-titik ini kita tuliskan angka pembilangnya. Di sini angka pembilangnya kan 6 tuh. Maka tinggal kita tulis aja di titik-titik ini. Nah, karena pembilangnya cuma satu angka ini saja, maka di depan koma tinggal kita kasih 0. Hasilnya yaitu 0,6. Jadi 3/5 bentuk desimalnya adalah 0,6. Oke. Terkait dengan bilangan desimal ini, kakak juga udah buatkan video pembahasan tentang konsep dasar bilangan desimal. Link videonya udah kakak taruh dalam deskripsi. Oke, next kita lanjut ke contoh soal yang kedua. 31/25. Ubahlah ke bentuk desimal. Kita perhatikan penyebutnya. Di sini penyebutnya adalah 25. Kira-kira bisa nggak kita ubah ke 10? Tidak bisa kan? Nah, karena tidak bisa, maka kita coba ubah ke 100. Catatan dari kakak, untuk mengubah penyebutnya ke 100, adik-adik bisa kalikan dengan salah satu angka-angka ini, menyesuaikan dengan penyebut pada pecahan yang mau kita ubah. Di sini penyebutnya kan 25. Nah, kira-kira dikalikan berapa supaya menjadi 100? Dikali 4. 25 dikali 4 sama dengan 100. Untuk pembilangnya yang atas ini juga kita kalikan 4. 31 dikali 4. Ayo kira-kira berapa, Dek? 124. Jadinya yaitu 124/100. Nah, karena per 100, maka jawabannya pasti ada 2 angka di belakang koma. Oleh karena itu, maka 124/100 bentuk desimalnya adalah 1,24. Oke, biar makin paham, kita lanjut ke contoh soal yang Oke. Cukup ya? Ya.
Oke. Kamu sudah lihat tadi videonya sudah? Iya. Jadi ada dua cara ya. Ada dua cara. Nah, tadi sudah disampaikan ya, dengan cara mengalihkan penyebutnya menjadi 10, 100, 1000 ya. 10, 100, 1000, 10.000 dan seterusnya ya. Nah, kalau tidak memungkinkan maka kita pakai cara yang kedua seperti yang Pak Guru sudah jelaskan seperti ini ya. Nah, oke. Nah, tadi itu yang Pak Guru sudah jelaskan. Nah, olehnya itu sekarang sebelum kita masuk ke permainan, saya akan tanya dulu. Ada yang belum mengerti? Ada yang belum paham dengan baik penjelasan Pak Guru maupun video tadi? Ada yang belum paham? Baik itu cara progratif ya, maupun dengan cara mengalihkan pembinaan penyebutnya 10, 100, 1000 dan 10.000 dan seterusnya. Oke? Gak paham semua? Paham? Oke, sekarang kita masuk di permainan. Pak Guru ada sedikit ini ya. Di sini di tangan kanan Pak Guru ini ada soalnya. Soalnya ini ada jawabannya. Ya? Ada jawabannya. Nah, di sini soalnya saya akan bagikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, berarti ada 6 ya. 6 pertanyaan, 6 jawaban ya. Pertanyaannya ya. Ini jawaban ya. Jadi ada 2 pertanyaan, ada 2. Oke. Chandra. Pertanyaan kamu. Coba baca. 5/8. 5/8. Siapa yang kira-kira pegang jawabannya 5/8? Angkat tangan. Lima apa? 8. Siapa? Siapa yang pegang jawabannya 5/8? Sampai kasih apa juga? Maksudnya gitu. Ya. Siapa yang pegang? 5/8. Jangan di close sama saya. Siapa yang pegang? Ada yang pegang? Coba siapa yang pegang? Jawaban 5/8 berapa? Ada yang pegang jawabannya? Bacakan. Makanya sambil dicakar-cakar juga. Kan kamu sudah
sudah ini caranya. Jawabannya 6,0,625. Siapa yang pegang itu? Saya. Ingat ini video ini kasihan ini coba sudah ada itu masa kita bisa baca. Berapa? Coba ulangi. Chandra berapa? 5/8. Berapakah pecahan biasa 5/8? Berapa pecahan desimalnya? 0,625. 0,625. Lanjut. Asep, bacakan soalmu. 5/6. 5/6. Siapa yang pegang jawabannya 5/6? Siapa yang pegang? Siapa yang pegang? Saya. Berapa? 0,8. 0,833. Bagus. Oke, berikutnya. Silakan baca soalmu. Ya. 8/10. Siapa yang pegang jawabannya? 8/10. 8/10. Siapa yang pegang? Saya. Berapa? 0,8. 0,8. Bagus. Berikutnya 3/5. 3/5. Siapa yang pegang jawabannya? 3/5. Coba angkat tangan. Berapa jawabannya? Berapa 3/5? Saya. Berapa? 0,6. 0,6. Coba kasih begini tuh jawabanmu. Tuh 0,6. Berikutnya 5/7. 5/7. Berapa? Jawabannya 5/7. Pecahan desimal dari 5/7. Berapa? Ada yang pegang? Saya, Pak. Berapa? 0,71. 0, coba jangan lupa. Saya. Oke, 0,21. Oke, cukup ya. Oke, kita tepuk tangan dulu. Ya. Oke. Ya, kita lanjut ya. Nah, saya pikir Pak Guru ya, Pak Guru sudah paham ya. Kamu sudah paham ya. Mudah-mudahan ya. Dan insyaallah ya kedepannya kita akan lebih pelajari lagi lebih mantap ya. Oke. Untuk lebih memahami bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi desimal, perlu ada latihan ya, atau evaluasi. Misalkan ya dikerja ya. Dikerja ya.
Bukan. Nawar. Wirnayani. Kasih. Silakan kerja ya. Pak Guru kasih waktu karena 5 nomor ini saya kasih waktu 15 menit. Silakan kerja. Silakan kerja. Ya, silakan kerja. Mana? Bukan taksi. Oh, bukan. Kasihkan. Kasihkan teman. Ya, bukan kita teman. Hah? Besok kita kerja ya. Kita kerja 15 menit ya. Oh, pagi ini masih pagi. Pagi seperti itu. Pagi. Pagi ya. Iya, sih. Belakang apa? Pagi. Seperti ini. Boleh belakang. Dibagi. Belakang. Kita kenal. Seperti itu sudah ketemu ya. Sudah. Oke, sudah? Sudah? Ya. Sudah ya? Oke. Aku tunggu ya. Oke, alhamdulillah kamu sudah selesai mengerjakan evaluasi. Nah, sekarang dari pelajaran kita hari ini, ada yang bisa simpulkan? Ada yang bisa simpulkan? Ada yang bisa simpulkan? Ada yang bisa simpulkan? Hah? Coba ya, coba simpulkan. Pecahan biasa adalah bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Yang manakah angka pembilang nilainya lebih kecil daripada nilai angka penyebutnya? Sekarang ini juga kasihan deh. Pecahan yang simak adalah pecahan yang mempunyai penyebut khusus, yaitu 10, 100, 1000, dan seterusnya. Untuk penyebut persepuluhan, maka di belakang koma ada satu angka yang merupakan angka pembilang. Untuk penyebut perseratusan, maka di belakang koma ada dua angka yang merupakan angka pembilang. Oke, baik. Nah, tadi sudah disimpulkan oleh temanmu ya, bahwa pecahan biasa itu adalah pecahan yang terdiri dari penyebut dan
pembilang dan penyebut ya. Kemudian untuk pecahan desimal adalah pecahan yang ditandai dengan tanda koma di antara bilangan. Ada penyebut 10, penyebut 100, penyebut 1000, penyebut 10.000 dan seterusnya. Nah, Pak Guru juga ingin menyampaikan bahwa tadi sudah disampaikan ya, sudah Pak Guru tuliskan ada 2 cara untuk menyelesaikan pecahan biasa menjadi pecahan desimal ya. Saya ulang lagi, ada 2 cara, yaitu dengan cara perkalian bersusun, pembagian bersusun, juga dengan cara mengalihkan ya, mengalihkan bilangan penyebutnya menjadi 10, 100, 1000, 10.000 dan seterusnya. Contohnya tadi ya kamu sudah simak videonya juga. Pak Guru hanya ingin memberikan penguatan bahwa ada 2 cara ya, ada 2 cara untuk mengubah pecahan biasa menjadi desimal ya. Yang pertama dengan cara mengalihkan penyebutnya misalnya 1/2 sama dengan kita kalikan 1/2 kali ya, ini kita isi titik-titik di sini kita kali di bawahnya 10. Apakah 2 ya, apakah 2 bisa dikalikan berapa sama dengan bisa jadi 10? Maka kita jawabannya adalah bisa, berarti 5 ya. 2 kali 5 sama dengan 10. Iya. Karena di penyebutnya 5 dikalikan maka di atas juga harus 5. 1 kali 5, 5. Jadinya 5/10. Karena 1 angka di belakang koma, kalau 10 itu 1 angka di belakang koma, ya seperti tadi dijelaskan ya. Di sini ya 0, jadinya 5 di sini ya, berarti 0,5. Nah, ini tergantung mana yang lebih mudah, yang lebih gampang kamu lakukan. Ya, ini cara pertama. Cara kedua dengan cara pembagian atau progratif ya. Misalnya 1/2, ya kita langsung saja bagi susun ya. Seperti ini. 1 di dalamnya dan 2 di luar. Nah, seperti ini kita kalikan tadi seperti yang sudah dari awal Pak Guru sampaikan. 0,10. 2 kali 5 10. Jadi terserah mana yang kamu ingin ambil, yang lebih mudah atau lebih gampang untuk kamu ya. Jadi saya pikir untuk pembelajaran kita hari ini ya, alhamdulillah kita cukupkan ya. Kalau memang masih ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup, ada yang belum paham silakan bertanya, saya berikan. Silakan, ada yang tanyakan, siapa tahu masih ada yang belum paham. Ada? Berarti alhamdulillah sudah paham ya, alhamdulillah ya sudah paham. Oke, untuk tugas di rumah ya, coba ditulis untuk tugas di rumah. Ya, saya kasih ditulis ya. 3/5 sama dengan nomor 1 ya. Nomor 2 2/10. Nomor 3 3/8. Nomor 4 6/10. Nomor 5 10/25. Ya, ini saja ya, 5 nomor. Silakan dikerja di rumah ya.
Sudah? Oke. Oke, kita cukupkan ya. Oke, silakan. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, silakan kita menyanyikan dulu lagu kira-kira apa ya yang bagus. Sorak-sorak berlebih dalam. Oke, berdiri semua supaya kita bertahan ya. 1, 2, 3. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas sedikit Untuk selama-lamanya Indonesia merdeka, seluruh bahagia, itulah hati kita untuk selama-lamanya. Oke, silakan duduk. Oke, silakan pimpin berdoa. Teman-teman, sebelum kita pulang pada berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah selesai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.